Tuan Wu, lonjakan penjualan double 12. Ini inventaris yang perlu kami isi ulang. Tuan Wu. Kamu bukan Tuan Wu. Lepaskan. Kau. Su Yao, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Jangan merayu Mo Yuan. Aku tidak merayu Presiden Lin. Kau masih saja mencari alasan. Apakah menonton film bersama di akhir pekan? Apakah berenang bersama juga bisa? Presiden Lin yang memintaku pergi. Entahlah. Tunggu sampai besok, ketika video-videomu yang luar biasa tersebar di internet. Lihat saja nanti. Beraninya kau terus hidup? Layani dia dengan baik. Aku akan menjadikannya topik hangat di berita utama besok. Judulnya, Sekretaris Presiden sangat seksi, dia memohon pria kuat untuk berhubungan seks. Direkam diam-diam. Hahaha. Nona Zhang. Lepaskan aku. Ayolah. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Dasar pecundang, kau bahkan tak bisa menghadapi wanita. Su Yao. Karena kau melarikan diri, kau men-carry Kimation. Su Yao, tunggu. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku sekarat. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena terlalu minder. Aku merasa tidak pantas untukmu. Jika ada kehidupan setelah kematian aku akan mencintaimu dengan baik dengan berani. Su Yao. Aku mabuk hanya karena sedikit anggur. Aku terlahir kembali. Ini hari di mana pacarku memutuskanku. Hari di mana aku mengundurkan diri. Bos Lin mentraktirku camilan tengah malam. Terlahir kembali. Mungkinkah mimpiku kemarin itu benar? Su Yao dan aku telah menjalani hidup bersama. Cincin ini, mengenali pemiliknya di kehidupanku sebelumnya. Di kehidupan ini, aku bisa mendengar suaranya. Pak Harmyu. Dia tidak pantas untuk... Apa katamu? Jian Gong bersedih. Pacarmu tidak pantas untukmu. Aku tidak bersedih. Apakah kau akan memberiku kompensasi? Aku sendiri yang akan mengganti rugi. Dia juga mengatakan hal yang sama di kehidupanku sebelumnya. Karena kewajiban moral, aku kabur. Zhang Kexuan. Karena kau yakin aku merayu Lin Moyuan. Maka di kehidupan ini, aku akan memulai balas dendamku dengan merayu Lin Moyuan. Hei, ini. Kalau begitu, Presiden Lin yang tampan dan kaya adalah milikku. Ini semua salahmu karena membuatku lembur setiap hari. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menjalin hubungan lagi. Aku akan memberikan diriku padamu sebagai kompensasi. Tuan Lin, kau sangat manis saat mabuk. Aku milikmu malam ini. Ya.
Yandro Lin. Jong Kexuan, bukankah kau hanya ingin menyelesaikan aliansi pernikahan, menyelamatkan keluargamu dari krisis? Dalam hidup ini, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Merayu Lin Moyuan, membawamu ke kehancuran, menghancurkan keluargamu. Yao Yao. Aku akan melindungimu dengan baik di kehidupan ini. Tuan Lin, Dasar Bos Besar. Kau benar-benar memanfaatkanku saat aku mabuk. Memanfaatkanku. Hei, kaulah yang berinisiatif malam itu. Aku menghabiskan sebagian besar waktu. Aku ada di sana. Jadi, apakah kau menyukainya? Ya. Kalau tidak salah ingat, Jiang Chaisuan datang ke perusahaan hari ini kan? Tuan Lin. Sudah hampir jam 12 malam. Perusahaan pasti sangat sibuk. Ayo kita pulang dulu. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Tidak perlu, Tuan Lin. Aku sebenarnya tidak ingin hubungan kita diketahui publik. Menyembunyikannya, ini sangat menarik. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. OTI Strike. Secretaris Sue. Sekretaris Su, ini promosi double 12. Sekretaris Su. Ini adalah periode double 12, proyeksi GMV dan proyeksi laporan laba. Baik. Manager Gu. Bagaimana jumlah inventaris Anda? Gu Zhenyu. Sahabat sekaligus antek Jiang Chaisuan. Dialah yang merusak inventaris di kehidupanku sebelumnya. Ini salahku. Ini menyebabkan lonjakan pesanan di double share hari ini. Stok tidak mencukupi. Di sini. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Karena lonjakan pesanan, persediaan menipis. Jiang Chaisuan memintaku pergi. Pemasok segera memesan persediaan. Baru setelah aku pergi ke sana aku sadar, ini adalah serangkaian rencana jahat yang dirancang untuk membunuhku. Tuan Wu, lonjakan penjualan double 12. Ini inventaris yang perlu diisi ulang. Anda, bukan Tuan Wu. Anda. Le Pascan AQ. Le Pascan. Tolong lepaskan aku. Le Pascan AQ. Gu Zhenyu. Kau juga bertanggung jawab atas kematianku. Tuan Lin, ini saat festival belanja double 12. Materi persiapan perusahaan. Sekretaris Sue, saya tunangan Mo Yuan. Terima kasih telah merawat Mo Yuan selama bertahun-tahun. Tetapi mulai hari ini, saya ingin Anda memberi batasan dalam beberapa hal. Saya tidak begitu tahu apa artinya memberi batasan. Jika Anda tidak menyukai saya, Anda bisa menunggu sampai Anda menjadi istri CEO. Anda bisa memecat saya saja. Sekarang setelah saya kembali, saya akan mengambil alih sebagai sekretaris. Mo Yuan tidak lagi membutuhkan Anda. Nona Chang. Meskipun kedua keluarga kita adalah teman lama, inilah perusahaan. Silicon panggil saya, sesuai dengan jabatan saya. Mo Yuan, Ya. Tuan Lin. Mengapa sikap Lin Moyuan terhadap Jiang Kaishan berubah begitu drastis dalam kehidupan ini? Apakah karena aku tidur dengannya tadi malam? Sekretaris Su, ya. Dasi gue longgar nih. Lo bantuin gue pasang ya, Moyuan. Biar gue aja yang bantu lo pasang. Sekretaris Su itu sekretaris pribadi gue. Urusan pasang dasi kayak gini, lebih cocok dia yang ngerjain. Mo Yuan, sekarang gue udah balik. Kehidupan lo ke depannya. Biar gue yang bantu urus ya, gimana?
Ada apa Miss Jiang? Lo juga pengen jadi sekretaris pribadi gue ya? Emang lo tahu apa aja yang gue suka? Lo suka apa? Lo bisa kasih tahu gue kok, gue nggak bisa, lo ajarin aja. Celana dalam gue aja dibeliin sama sekretaris Su. Ukuran yang gue pakai aja gue nggak tahu sendiri. Gue gimana mau kasih tahu lo? Ha? Kapan gue pernah beliin dia celana dalam? Celana dalam gitu, kok dia bisa setuju sih? Kalau bos udah kasih perintah, sebagai bawahan ya tinggal laksanakan aja. Itu namanya profesional. Dia nggak cuma pernah beliin, tapi juga pernah bantuin cuci. Gue cuci celana dalam dia? Kok gue nggak inget ya? Tapi lihat Jiang Chai Xuan sampai kesel gitu, gue malah suka. Gue nggak percaya, kakak Moyuan kan ada asisten rumah tangga. Barang pribadi gitu, masa lo yang cuci? Dia mungkin takut asisten rumah tangga di rumah, cucinya nggak bersih kali. Ayah, ngerapihin tempat tidur, lipat selimut, siapin air mandi. Sekretaris Sumana ada yang nggak paling jago. Air mandi? Kapan gue pernah siapin air mandi dia? Hila. Miss Jiang, ada detail lain yang mau lo tanya? Sekretaris Su. Sekarang juga, langsung pasangin dasi gue. Pak Lin, badan Anda bagus banget ya, biasanya suka nge-gym nggak? Suka dok, minggu depan kita gym bareng, yuk. Su Yao, lo emang genit banget sih. Malam ini di event pukul 12.12, jebakan buat lo udah gue siapin. Kayaknya lo emang nggak salah dituduh. Tunggu aja, bentar lagi lo bakal sama beberapa cowok sekaligus. Besok pasti viral deh. Pak Lin, event pukul 12.12 sebentar lagi mulai. Gue duluan ya, mau kerja. Baru segini aja udah nggak kuat? Ini baru permulaan lo. Yo. Sekretaris Su. Bukankah dia sudah meminta pengunduran dirinya selama berhari-hari? Kenapa kamu belum pergi juga? Manager Gu. Double 12 sudah dimulai. Sebaiknya kau kembali bekerja jika masih ada waktu. Periksa datanya lebih lanjut. Jangan buang-buang energimu. Maksudku, baiklah. Seberapapun kau lakukan, Itu tidak akan mengubah apapun. kau akan diusir dari grup Lin seperti sampah. Apa katamu? Sampah. Sudah kubilang kau sampah. Tamparan ini akan memberimu pelajaran. Su Yao. Kekuatanmu tidak akan bertahan lama. Gu Zhenyu, kau pikir kau bukan sahabat Jiang Chai Xuan. Hal-hal baik akan datang padamu di grup Lin. Yo, apa ini? Panduan pengguna manajer umum Lin. Kamu yang menulis ini, kembalikan padaku. Semuanya, lihatlah, Su Yao, sebagai sekretaris, tidak memikirkan bagaimana melakukan pekerjaannya dengan baik setiap hari. Sebaliknya, dia mempelajari gaya hidup baznya. Begitu, ini jelas trik menggoda yang digunakan seorang wanita untuk merayu manajer umum Lin. Sangat kebiasaan kerja dan hidup saya semuanya tercantum. Sekretaris Su, Anda memang sangat kompeten. Saya merujuk pada ringkasan di buku, Analisis Kepribadian dan Bahasa, Tubuh Hacking Dan Anjing. Tentu saja cocok untuk Anda. Oh, Sekretaris Su. Teruskan kerja bagasnya. Teruskan. Anda mau kemana? Saya akan menemani Anda. Nona Chang, Anda hanya perwakilan kerjasama yang dikirim oleh keluarga Jiang. Saya mau kemana? Tidak perlu melapor kepada Anda. Hai, Moyuan. Sekretaris Su, ini gawat. Lebih dari selusin item pakaian baru bergaya Tiongkok mengalami lonjakan pesanan. Puluhan SKU kehabisan stok. Kami sudah berutang 500.000 yuan untuk pengiriman. Sekarang saya hanya bisa mengunduh tautannya. Apa yang akan datang akhirnya terjadi? Zhang Kexuan, Gu Zhenyu. Hidup ini, kalian memasang jebakan untuk diri kalian sendiri. Kalian sendiri yang terjerumus ke dalamnya.
Platform ini memiliki peraturan, tidak mengirimkan dalam waktu 48 jam, kompensasi 50% dari nilai barang. Kami memiliki lebih dari 500.000 pesanan saat ini. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengirimkan? Saya sudah mengingatkan Sekretaris Su pagi ini. Mereka bilang persediaan mereka hampir habis. Tapi Sekretaris Su bilang tidak apa-apa. Pasang tautannya dulu. Dia akan bertanggung jawab jika ada masalah. Su Yao. Kamu mengacaukan double 12. Saya kehilangan setidaknya 500.000 yuan. Kamu harus memberi saya kompensasi. Benar, saya juga kehilangan setidaknya 300.000 yuan dalam bentuk bonus. Kamu harus memberi saya kompensasi. Bonus akhir tahun 300.000 yuan. Lebih dari itu. Gu Zhenyu, kamu berbohong tentang persediaanmu. Saya mencatat laporanmu pagi ini. Saya sudah mengunggah buktinya ke cloud. Pergi ke kantor polisi dan beritahu mereka nanti. Saya punya cara untuk menebusnya. Zhang Kexuan, kamu akhirnya mengambil tindakan. Nona Jiang, kamu pasti punya solusi. Saya baru saja menghubungi. Tamasak Pakaian Terbesar di Negara. Dia bisa memberi kita dukungan. Bagus sekali, kita masih harus bergantung pada Nona Jiang di saat kritis ini. Sekretaris Su, saya sudah menulis kontraknya. Saya sudah mengirimkan alamat dan nomor teleponnya. Cepat dan cari tak. Begitulah yang terjadi di kehidupan saya sebelumnya. Saya dengan bodohnya menabrak kontrak itu. Tapi kemudian, di hotel, dia bertemu beberapa pria. Dia hampir memperkosa saya. Lalu dia menabrak saya dengan mobilnya. Nona Jiang. Karena Anda sangat akrab dengan Tuan Wu, mengapa Anda tidak pergi sendiri? Sekretaris Su, saya sudah menulis kontraknya. Saya sudah menghubungi orang-orangnya. Kau bahkan tidak bisa menjalankan tugas? Cepat pergi. Kami semua sedang menunggu kirimannya. Sekretaris Su, Nona Jiang adalah tunangan Tuan Lin, calon simpanan perusahaan. Lihat betapa tolerannya dia. Kau membuat kesalahan di tempat kerja. Dia tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, dia membantumu menyelesaikan masalah. Kau bahkan tidak senang menjalankan tugas. Sekretaris Su. Jika kau terlambat, orang lain akan mengambil inventarisnya. Ini akan menyebabkan perusahaan rugi 100 juta yuan. Bisakah kau membayar kompensasinya? Bahkan jika kau menjualnya, aku khawatir itu tidak akan cukup. ATA, kau bahkan tidak menginginkan kontrak yang menyelamatkan hidupmu. Ini kontrak yang akan membunuhku, kan? Kenapa kau masih berdiri di sana? Perusahaan ini mendukungmu. Apa kau mengecewakan dirimu sendiri di saat kritis ini? Tergis et Caron. Kalaupun aku mati, aku bahkan tidak akan keluar dari perusahaan. Ok, Kokukup Tonggu. Kalau begitu coba kulihat, siapa yang lebih kuat? Koatoaku. Hentikin. Su Yao. Berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa dia ada di sini? Kehidupan sebelumnya, dia selalu ada di siaran langsung. MOUN, akhirnya kamu kembali. Ada masalah inventaris yang besar, tapi aku sudah menemukan pemasok. Hanya menunggu Sekretaris Su menandatangani kontrak. Bagus, karena ini klien yang sangat penting. Aku akan pergi denganmu. Banyak sekali orang yang pergi. Hadak perlu, kan? Bec, Tuanlin. Andamazi, Perlumemanteau, Akara double 12. Sekretaris Su bisa pergi sendiri. Baik. Sekretaris Su, aku sudah mengatur pekerjaan lain. Bagaimana dengan Gu Zhenyu? Kamu pergi. Tidak ada pekerjaan lain yang ditugaskan kepadaku. Aku tidak pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah ada sesuatu yang memalukan terjadi? Tidak. Saya. Seya tidak. Anda memberitahu saya, atau haruskah saya memberitahu Anda? Beberapa hari yang lalu, manajer Gu mengatur agar saya memindahkan 800.000 potong pakaian dari gudang cloud ke gudang B. Saya bilang, saya tidak bisa melakukannya tanpa tanda tangan presiden dan sekretaris Su. Lanjutkan. Manajer Gu punya bukti bahwa saya menggelapkan dana publik. Jika saya tidak melakukan apa yang dia katakan, Dia akan memenjarakan saya. Gudang itu sudah memiliki barangnya. Hari ini double 12. Mengapa Gu Xingyue memindahkan barang-barang itu? Seseorang datang, serahkan dia ke pihak kehakiman. Saya akan memenjarakannya seumur hidup. Seseorang, datanglah, serahkan dia ke pihak berwajib. Saya akan memenjarakannya seumur hidup. Jangan datang ke sini. Tuanlin. Tuan Lin,
Saya salah. Tolong, demi pekerjaan saya di perusahaan ini, maafkan saya kali ini. Kexion, Kexion. Kamu calon bos wanita. Tolong minta Tuan Lin untukku. Aku tidak mau masuk. Manager Geo, itu karena kamu dibutakan oleh keuntungan. Itu sebabnya kamu melakukan kesalahan. Kamu harus menanggung akibat. Jeanne Kexion. Kita Sabayang sia-sia. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Itu kamu sejak awal. Karena kita sahabat. Itu sebabnya aku tidak seharusnya membantu. Demi persahabatan kita, aku akan mencarikanmu pengacara terbaik. Damn. Aku akan membantumu mengurus keluarga. Suyao. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menentangmu lagi. Bos Lin sangat peduli padamu. Mohon-mohon untukku. Sudah kubilang sejak lama, kau akan menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Bawa dia pergi. Boss Lin. Oke, semuanya. Pengkhianat telah disingkirkan. Masalah terpecahkan. Semuanya, semangat. Posting tautannya. Double Shar. Kita akan meraih kemenangan besar. Ayo bergerak. Oak. Totan telah pulih sepenuhnya. 12 ruang siaran langsung. Total pengguna online mencapai 5 juta. Sekretaris Su memilih 12 gaya. Penjualan telah menembus 50 besar. Wow, pilihan Sekretaris Su luar biasa. Tuan Lin juga memilih gayanya. Secretaris Su, Anda tidak benar-benar berpikir ini semua salah Anda, kan? Sayang sekali, Nona Jiang datang terlambat. Kalau tidak, ini semua akan menjadi tanggung jawab Nona Jiang. Jika saya yang memilih gayanya, penjualan saya pasti akan melampaui Anda. Coba saya lihat, apa sebenarnya yang Anda pilih? Pakaian hamil, pakaian wanita ukuran besar, pakaian kerja castle. Apa saja ini? Selera Anda biasa saja. Iya dong. Miss Jiang kan calon nyonya bos kita. Lagi pula dia baru pulang dari kuliah di luar negeri. Hilahan model dari Miss Jiang pasti lebih ok daripada Sekretaris Su. Miss Jiang, tolong bantu gue pilih modal. Ya, gue fokusin buat tengah malam nanti. Oke, gue bantu pilih deh. Sebentar lagi masuk musim dingin, pasti bulu-buluan jadi tren. Kita pilih brand yang paling bagus aja. Pas tanggal pukul 12.12 ini, semua orang pasti belanja jalan. Mana ada yang mau pakai bulu asli beneran ke acara kayak gini, cuma buat seru-seruan doang. Kayak Sekretaris Su gitu, cewek dari lingkungan pas-pasan, ya wajar aja nggak ngerti pola pikir orang kaya. Pukul 12.12 itu kan hari belanja nasional, pasti dong jadi sorotan kalangan atas. Sekretaris Su tiap hari sibuk cari tahu selera Pak Lin. Ngelirik-ngelirik aja udah sibuk, mana sempet mikirin pasar. Miss Jiang bener banget. Sekarang tuh orang kaya, suka banget ikut-ikutan. Belanja massal kayak gini, biar ngerasain sensasi rebutan barang-barang orang banyak. Sekretaris Su, gue nggak pernah pakai status calon nyonya bos buat nindas lo. Emang kemampuan lo nggak selevel sama gue? Ya udah, emang begitu. Semua karyawan ini, Liat Zhang Kaishan Kailan Nyonya Bos, langsung cari muka terus. Cuma buat ngeledek pilihan produk tengah malam pukul 12.12. Udah kebangetan banget sih. Emang udah kelewatan. Kalian berdua, malam nanti siaran langsung pakai pilihan produk dari gue, pasti hasilnya lebih bagus. Oke. Kita bikin grup chat aja langsung, gue kirim list produknya ke grup. Ngaco banget. Zhang Kexian, gue udah bilang, lo itu cuma perwakilan kerja sama dari keluarga Jiang. Kerjain aja tugas lo baik-baik. Pilihan produk buat pukul 12.12 itu, urusan internal perusahaan kita, nggak ada hubungannya sama lo. Wah, galak banget. Meh, kemarin lo sendiri yang bilang kemampuan profesional gue oke, boleh ikut milih produk. Kemarin, kok gue nggak inget ya? Pak Lin. Kalau Miss Zhang emang yakin sama pilihannya, gimana kalau kasih dia satu ruang live sendiri, biar dia coba siaran langsung? Tuan Lin. Karena Nona Jiang sangat percaya diri dengan pilihan produknya. Kenapa tidak memberinya ruang siaran langsung? Biarkan dia mencobanya. Yao ingin terang-terangan memukul Jiang Chaisuan secara profesional. Zhang Kexian. Pagi-pagi sekali, para wanita sudah tidur nyenyak. Jangan bilang memberimu waktu 2 jam.
Kamu tidak akan bisa menjual apapun meskipun kamu memberikannya padaku sepanjang malam. MOUN, beri aku kesempatan. Penampilanku pasti akan meningkat. Ok, aku beri kamu waktu 2 jam. Jam berapa kamu ingin memposting tautannya? Saya yakin dengan produk saya. Kapan pun boleh. Ok, lalu pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi. Jika penjualanmu tidak memecahkan rekor untuk periode waktu yang sama, kamu tidak perlu datang bekerja besok. MOUN, tidak masalah. Saya punya koneksi dengan wanita kaya di seluruh negeri. Saya bisa memobilisasi semua grup WeChat mereka. Mereka pasti akan memberi saya muka. Meluncurkan semua pesan grup. Dengan cara ini, wanita kaya di seluruh negeri bisa memesan. Wanita muda kaya ini baru saja memasuki masyarakat. Dia pikir masyarakat terlalu naif. Secretaris Sue, ayo bertaruh. Antara pukul 1 dan 3, kita masing-masing akan melakukan siaran langsung. Highly model dan bertanding, siapapun yang kalah, seperti yang dikatakan MOUN. Kita akan berangkat besok. Karena Nona Jiang telah mengundang saya dengan sangat baik. Kalau begitu saya akan menerima taruhannya. MOUN. Apakah Anda bersedia membiarkan Sekretaris Su mengundurkan diri? Jika Anda bersedia, jadilah saksi. Besok. Pilihan saya atau dia. Sekretaris Su setuju. Saya setuju. Wow, taruhan ini sangat menarik. Nona Jiang. Saya bisa membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan. Dan saya juga akan membantu Anda. Tidak perlu. Terima kasih. Saya yakin dengan pilihan saya. Siapkan saja siaran langsungnya. Sekretaris Su, saya akan menyiapkan siaran langsungnya untuk Anda. Su Yao. Hengge Gue Xiangming, memukul kepalamu dengan botol, lalu pergi ke rumah sakit. Kamu pasti akan kalah taruhan. Guo Xiaoming. Mengapa kamu di sini? Guo Xiaoming. Kenapa kamu di sini? Aku sangat merindukan. Yao Yao. Kita sudah lama tidak bertemu. Bisakah kita keluar dan duduk sebentar? Ini salahku karena aku tidak punya waktu untuknya. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Tapi kita baru bersama beberapa kali. Tidak pernah ada kemajuan yang berarti. Pergilah dan minta maaf padanya. Kita bisa berpisah secara baik-baik. Baiklah. Ternyata mantan pacarku adalah pacar palsu. Gue Xiaoming, apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Aku hanya ingin bilang, Kujalong. Tadi malam, aku berencana untuk menemuimu, tapi kau tidak pulang semalaman. Aku memeriksa ponselmu hari ini dan ternyata kau menginap bersama Lin Moyuan. Kau memasang kamera pengawas di ponselku. Hanya untuk melihatmu, Jalang. Kau. Tuan Lin, mengapa Anda di sini? Saya kebetulan lewat. Benarkah? Kalian berdua sudah lama berselingkuh. Ya, Tuan Lin memberi saya mobil dan rumah. Dia juga memberi saya cincin berlian besar. Dia juga bilang akan menikahi saya tahun depan. Mustahil. Keluarga Lin kaya dan berkuasa. Mereka bisa memiliki wanita manapun yang mereka inginkan. Dia hanya mempermainkanmu. Hai sayang, lihat, jam tangan yang kubuatkan untukmu sudah sampai. Sayang. Ini model yang kusuka. Bagaimana kau tahu? Harganya pasti sangat mahal. Tidak mahal, hanya sekitar 1,2 juta. Kau baik sekali padaku. Awalnya, aku berencana untuk menyatakan perasaanku padanya setelah double 12. Sudah cukup memeluknya? Tidak. Jam tangan ini cukup bagus. Untuk Nona Jiang kan, hadiah yang sangat mahal setelah kembali ke Tiongkok. Itu cukup bijaksana. Kamu mungkin cemburu kan? Untukmu. Ayo pergi. Tahukah kamu rasanya, mati sekali?
dan lolos dari kematian? Yao Yao. Kamu punya aku. Terima kasih. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ini semua salahmu. Yeah. Ini semua salahku. Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Tidur dengannya lagi. Kamu yang tadi berinisiatif. Maaf. Aku mabuk. Siapa yang menyuruhmu melepas dasi saat mabuk? Buka kancingnya. 1 kancing saja sudah cukup. 2 kancing. Siapa yang bisa menangani ini? Dia sangat mudah dibersihkan. 2 kancing saja sudah cukup. Aku tahu kamu keluar dari dalam. Aku tahu kamu di dalam. Qui lui là? Suara ini. ITU Gua Xiaoming. Aku takut. Kira, apakah kita akan dipukuli sampai mati? Kalau begitu panggil aku suami. Panggil aku suami, dan aku akan menyelesaikannya untukmu. APA, aku. Kalau kamu tidak keluar, aku akan menutup pintu. Berteriak atau tidak? Slemai. Aku tidak bisa mendengarmu. Berteriak lebih keras. Slemai, cepat pergi. Kalau begitu kamu tetap di dalam. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Siapa kamu? Yao Yao. Kilya. Yao Yao. Aku tak aku salah. Aku tidak menyalahkanmu. Asalkan kamu putus dengannya. Mari kita kembali bersama. Oke? Ayo. Ayo. Keluar. Keluar. Gua Xiaoming kan? Kudengar, supermarket kecilmu bangkrut. Ini cek sebesar 5 juta yuan. Cukup untukmu membuka beberapa supermarket kecil. Aku buta. Semoga kamu segera punya anak laki-laki. Pernikahan yang langgeng dan bahagia. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ada APA? Pergi. Dia pergi begitu saja. Aku merasa ada yang tidak beres. Dia bilang Jiang Chaisuan memanggilnya. APA, ini. Yao Yao, cepat bangun. Kamu lupa taruhanmu dengan Jiang Chaisuan. Minum bisa menimbulkan masalah. Minum memang bisa menimbulkan masalah. Secretary Su. Siaran langsung PK dimulai 1 menit lagi. Kenapa kamu datang terlambat? Tidak apa-apa, masih ada waktu. Kenapa dia kembali? Receptionist. Kunjungi tautan 35 untuk rok berwajah kuda. Diikuti oleh tautan 48. Lalu tautan 68. Dewang Qingchuan. Target audience. Wanita berusia 25 hingga 40 tahun. Kota lapis kedua dan ketiga. Receptionist. Kunjungi tautan 12. Menargetkan wanita berusia 35 hingga 50 tahun. Kota lapis pertama. Dorong saya dengan keras. Saudari-saudari, datanglah ke siaran langsung saya dan tunjukkan dukungan Anda. Saya akan menang malam ini. Saudara-saudara sekalian, datanglah ke siaran langsung saya dan dukung saya. Saya akan menang malam ini. Secretary Su. Hanya 10 menit. Lebih dari 20.000 orang online. Lebih dari 1.000 pesanan. Siaran langsung Velu. Meskipun hanya ada 500 orang online. Hanya 150 pesanan. Tapi pendapatannya 1,5 juta. Luar biasa. Harga rata-rata bulu adalah 10 Nona Jiang pasti menang. Sekretaris Su 1.000 pesanan, tapi hanya 200. Total pendapatan hanya kurang dari 200.000. Anda ditakdirkan untuk Su Yao. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Dari segi kualifikasi, pendidikan, dan sumber daya, Anda jauh tertinggal dari saya. Jangan terlalu senang. Anda memiliki kurang dari 500 pengguna online. Saya punya 20.000.
Anda hanya mengandalkan koneksi Anda untuk mendukung Anda. Tahukah Anda cara bersaing dengan lalu lintas domain publik? Saya mendapatkan 1,5 juta dalam 15 menit. Dan Anda, kurang dari 200.000. Anda tidak dirken untuk gagal. Tunggu saja untuk dikeluarkan. Lanjutkan. Wow, ruang streaming langsung gaya Tiongkok baru. Lebih dari 80.000 pengguna online. Pesanan ruang streaming langsung gaya Tiongkok baru meroket. Ruang streaming langsung Sekretaris Su memiliki lebih dari 300.000 pengguna, lebih dari 50.000 pesanan. Naik. Kenapa tidak naik? Pemasaran memang seperti itu, efek kupu-kupu. Tak terhentikan. Apa yang terjadi? Naik. Kenapa tidak naik? Beri aku 200,000 kian cuan lagi, cepat. Siaran langsung Sekretaris Su telah mencapai lebih dari 500.000 pelanggan. Pesanan telah melampaui 50,000. Apa yang saya sukai dari Yao Yao? Mungkin, itu hanya semangat pantang menyerahnya. Waktu habis. Waktu habis, ya. Yeah. Siaran langsung Sekretaris Su mencetak rekor industri baru. Kita menang. Kamu kalah. Kamu beruntung hari ini. Waktunya mepet. Sumber daya saya belum terintegrasi. Sekretaris Su, siaran langsung yang kamu rencanakan 2 jam, 3 juta penonton online. 2 jam. Penjualan melampaui 10 juta. Pecahkan rekor industri. Sekretaris Su luar biasa. Kau penye tangku. Aku ingin menjadi murid. Mulai sekarang, aku akan mengurus sarapanmu. Mustahil. Aku memanfaatkan sumber daya komunitas wanita kaya nasional. Kita hanya menjual 1 juta dalam 2 jam. Ini sudah hasil terbaik di industri ini. Bagaimana mungkin dia bisa melampaui 10 juta? Nona Zhang. Guo Xiaoming. Kau yang menghubunginya kan? Untuk tetap di perusahaan Tuan Lin. Kau benar-benar sudah berusaha keras. Aku tunangan Mo Yuan. Kenapa aku harus repot-repot? Sekretaris Su, meskipun kita memenangkan taruhan dengan kekuatan kita sendiri, aku mohon jangan menyinggung perasaannya. Lagi pula, dia kan calon istri bos. Ya. Taruhan dan sejenisnya itu hanya impulsif. Nona Lin, kedua siaran langsung ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Nona Jiang juga menyumbang penjualan sebesar 3 juta. Ini adalah hasil yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Mengapa Anda tidak mengusirnya saja? MOUN, apakah Anda benar-benar akan mengusir saya? Ini adalah taruhan antara Anda dan Sekretaris Su. Apakah Anda akan menepatinya atau tidak? Itu tergantung pada Sekretaris Su. Sekretaris Su, saya mengakuinya. Saya memang kalah dalam siaran langsung ini. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Kekayaan bersih kami, latar belakang dan sumber daya keluarga. Ada perbedaan alami. Zhang Kexuan, siaran langsung ini hanya untuk pamer kekuatan. Bagaimana mungkin saya tahan melihat Anda meninggalkan perusahaan? Jika Anda bagaimana saya bisa meminta promosi dari Anda? Benar sekali, Sekretaris Su. Anda tidak bisa menang melawan segala rintangan. Nona Jiang benar. Presiden Lin, Double 12 akan berlangsung selama beberapa hari lagi. Nona Jiang ada di sini untuk membantu. Perusahaan kita seharusnya berterima kasih padanya. Sekretaris Su. Hingga kau bersenang-senang hari ini. Kau bahkan menginap di kamar kos sore ini. Nona Zhang. Sepertinya kau cukup tertarik dengan kehidupan pribadiku. Pacarmu teman sekelasku. Aku melihat unggahan momen WeChat-nya sore ini. Dia bilang, aku memblokirmu dan selingkuhanmu di pintu kamar hotelmu. Pak Carmiu. Guo Xiaoming. Kita sudah lama putus. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Aku sudah membagikan momen WeChat pacarmu dengan semua rekan kerjaku. Sekarang semua orang tahu aibmu. Anjing yang baik tidak akan menggelanji. Minger. Kau. Jadi, sebelum Sekretaris Su datang ke siaran langsung, dia sudah berkencan dengan kekasihnya.
Sebagus apapun penampilannya, percuma saja kalau karakternya buruk. Dia baru saja putus dengan pacarnya, dan dia menginap di hotel bersama kekasihnya. Dunia ini benar-benar sedang menuju kehancuran. Dia bahkan tidak tahu kalau yang disebut kekasih itu adalah Tuan Lin. Kekasana. Yao Yao. Sarapan. Kamu membelikanku ini. Kamu sudah bekerja di perusahaan ini selama 9 tahun. Kamu sudah membelikanku sarapan selama 8 tahun. Ini bulan terakhir. Aku sudah menyiapkan sarapan dan makan malam untukmu. Apa yang kamu lihat? Kamu belum bekerja. Su Yao, jangan cepat puas diri. Mo Yuan tidak tahu seberapa buruk dirimu. Zhang Kexuan. Dia pasti sangat menyukai Presiden Lin, kan? Aku tidak tahu. Apakah dia melihatnya? Adegan dia mabuk dan membuka kancing. Kurasa kita harus memperbaikinya. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. Keluar dari sini dulu. Baiklah, Kalau begitu aku akan keluar dulu. saya Len Su Yao. Jam kerja. Pikiranku penuh dengan pikiran. Kacau sekali. Ted, akhirnya lo datang juga. Gue kangen banget sama lo. Dia ya. Ayah, Emang dia, Tuan Suan. Jangan takut. Tante bakal bela lo. Ma, gue sama Jiang Xiaojie emang gak cocok. Nggak ada hubungannya sama Sekretaris Su. Nggak ada hubungannya? Kalau gitu, lo pecat aja perempuan penggoda itu. Mulai sekarang nggak boleh ada hubungan lagi. Sekretaris Su udah kasih kontribusi besar buat perusahaan. Perusahaan kita harus kasih saham ke dia, biar dia tetap di sini, bukan malah ngusir dia. Fukap. Gue kasih lo waktu 3 hari. Pecat sekretaris Su. Biar Suan-Suan yang jadi sekretaris lo. Ma, ini di kantor. Bisa nggak kita omongin di rumah aja? Nggak bisa. Hari ini juga lo harus kasih gue jawaban. Ma, Su Yao udah banyak berjasa buat perusahaan. Dia juga udah kerja keras. Gue nggak bisa pecat dia tanpa alasan jelas. Kalau gue lakuin itu, semua karyawan pasti kecewa. Sebagai CEO, gue nggak cuma nggak bakal pecat dia, gue malah mau naikin jabatan dan gaji dia. Lo. Kalau lo masih anggap gue ini nyokap lo, panggil Su Yao masuk. Langsung pecat dia sekarang juga. Nggak usah ngancem Pak Lin pakai diri sendiri. Gue resign aja. Gue nggak mau jadi orang yang bikin kalian berantem. Jangan pergi. Pak Lin, makasih udah jagain gue selama ini. Gara-gara itu gue bisa punya semangat buat hidup. Gue nggak mau ngancurin hubungan ibu dan anak kalian. Status kita beda jauh. Jalan ke depan harus gue lewatin sendiri. Lo tahu rasanya udah pernah mati sekali. Dan lolos dari maut itu kayak gimana? Yao Yao. Kamu buru-buru pulang ya? Kamu lagi berusaha rujuk sama pacarmu ya? Tuan Lin. Ini perusahaannya. Kita ini atasan dan bawahan. Aku nggak perlu cerita soal kehidupan pribadiku sama kamu. Baiklah. Saya setuju dengan pengunduran diri Anda. Tunangkan saya, Suan-Suan, akan mengambil alih posisi sekretaris Anda. benarkah? Sekretaris Su mengundurkan diri. Sanggememelekan. Su Yao bertekad untuk mengundurkan diri. Mulai sekarang, Anda akan menjadi sekretaris pribadi saya. MOUN, sudahkah Anda memikirkannya? Ibuku benar. Hanya wanita kaya, sepertimu yang pantas untukku. Su Yao, di kehidupanmu sebelumnya, kau dengan jelas berkata, jika aku dilahirkan kembali, kau akan mensentai dengan berani. Ketika ibuku datang kemari, aku sudah berjuang keras. Mengapa kau mundur? Wanita calon bos ini, dia benar-benar elegan dan anggun. Dia dan Tuan Lin adalah pasangan yang seresai. Sekretaris Su, saya ingin kopi sekarang. Silakan tuangkan secangkir untuk saya. Permisi, Tuan Lin. Saya masih harus menyerahkan pekerjaan saya. Periode serah terima pengunduran diri memakan waktu 1 bulan. Bulan ini, silakan berjaga untuk giliran kerja terakhir Anda. Bajingan ini. Aku mau berhenti. Dia masih mengeksploitasiku.
Suamiku baik sekali kemarin. Kenapa dia jadi menyebalkan hari ini? Aku benar-benar ingin berhenti bekerja. CEO ini masih sangat muda dan sangat tampan. Jika aku menghabiskan setiap hari bersamanya di masa depan, mungkin aku akan menikah dengannya. Kubilang padamu, jika ada yang berani menggosipkan kita mulai sekarang, aku akan suruh mereka segera pergi dari sini. Aku sudah tergila-gila padamu sejak pertama kali melihatmu. Jadi kau benar-benar tidak ingin disalahpahami. Jadi dia sudah lama menyukaiku. Sayang sekali, aku tidak tahu saat itu. Jika kau tidak ingin disalahpahami, setujui saja pengunduran diriku. Secretaris Sue, buatkan aku secangkir kopi. Baiklah, Nona Jiang. Kopi Anda. Secretaris Sue, kudengar kau dan Mo Yuan tak terpisahkan. Kau sekretaris yang baik dan langka. Aku ingin pergi, tapi belum bisa. Aku akan mengambil alih posisi sekretaris Munat. Aku bukan hanya akan menjadi tangan kanan Mo Yuan di tempat kerja, tapi aku juga akan menjadi asisten pribadi terbaiknya. Bagaimana dengan Nona Jiang? Kau harus cepat beradaptasi. Dengan begitu, aku bisa segera menyerahkan tugasku, dapatkan kembali kebebasan. Kau. Kebebasan. Kau baru saja membuatku kesal tadi malam. Kau menginginkan kebebasanmu hari ini. Tidak mungkin. Selamat tinggal. Sekretaris Su, Anda berdebat dengan Presiden Lin. Apakah Anda masih berharap Presiden Lin akan mempertahankan Anda? Watak asli Sekretaris Su mulai terlihat. Anda bahkan berani menantang Nona Jiang dan Presiden Lin. Tahukah Anda apa yang diperdebatkan Presiden Lin dan saya? Tidak masalah apa yang kamu perdebatkan. Kita hanya tahu. Kamu, sekretaris CEO yang sombong dan berwibawa, juga akan diperlakukan seperti sampah, dikeluarkan dari perusahaan. Gu Zhenyu. Kenapa kamu di sini? Tentu saja ada yang menyelamatkanku. Ini hanya kejahatan komersial. Bayar saja uangnya dan semuanya akan baik-baik saja. Aku baru saja dipecat, baru saja kembali untuk mengurus dokumen. Teman yang baik. Mahakweza. Su Yao. J'engage son bon bégitu. Kamu akan punya masalah lain setelah aku pergi. Oh. Kudengar Camus merayu Presiden Lin. Nyonya Lin bahkan ikut campur. Hahaha. Kamu belum belajar dari tamparan terakhir itu, kan? Berhenti berpura-pura. Kemarin, Tuan Lin bilang kamu berenang bersamanya. Kamu bahkan mencuci celana dalamnya. Mengguping kita. Aku juga akan memberimu pelajaran. Su Yao. Kamu merebut posisi sekretaris, dan sekarang kamu begitu sombong sebelum pergi. Beridiap. Kamu. Lepaskan aku. Lin Moyuan. Kenapa kamu mengucapkan semua kata-kata kotor itu? Orang-orang ini selalu iri padaku. Sekarang mereka melihatku mengundurkan diri. Mereka ingin mencabik-cabikku. Gu Xinyue, kamu hanya antek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini Yao Yao. Aku ingin melihat siapa yang berani mencabik-cabikmu. Mencuci celana dalam bos. Untuk pekerjaan, apa kau benar-benar perlu melakukan ITU? Aku bahkan mendengar Tuan Lin mengatakan itu. Merapikan tempat tidur, melipat selimut, dan yang lainnya. Dan ada detail yang tidak dia sebutkan. Secretaris Sue, ceritakan padaku. Detail apa lagi yang ada setelah mandi? Nona Jiang. Oh, kau juga gadis kaya. Membicarakan detail ini di depan banyak orang. Bukankah itu agak tidak senonoh, kau? Humph. Detail apa lagi yang mungkin ada? Xiong bertanya padanya. Beli saja kondom sejumlah tertentu sebulan. Hahaha. Mereka sangat arogan. Mereka hanya berpikir Tuan Lin tidak mungkin berhubungan seks denganku. Hebanggen.
Pantas saja Sekretaris Su selalu datang kepada melaporkan segala macam pengeluaran acak. Seperti pesta dansa, pemandian air panas. Jadi disinilah letak keseruannya. Xu Yao. Akui saja. Berhentilah bersikap menyebalkan dan berpura-pura baik. Akui apa? Tentu saja, hal-hal antara kau dan Tuan Lin, hal-hal yang memalukan. Katakan padaku. Katakan padaku. Apakah kau tighter dengan Tuan Lin? Nona Zhang. Kau sangat penasaran. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Hari apa, hotel apa, kamar apa. Kau sama sekali tidak tahu malu. Kau tahu? Dia tunanganku. Lepaskan aku. Berhenti. Tidakkah kau ingin tahu? Akan kuberitahu. Kalian kan penasaran kan? Gue kasih tahu deh. Su Yao itu suka sama gue. Dia tuh diam-diam naksir gue. Gimana dia tahu gue pernah naksir dia? Su Yao, lo suka sama gue kan? Su Yao, ngaku aja deh. Asal lo ngaku. Hari ini gue bakal umumkan lo jadi cewek gue. Lo beneran yakin gue tunangan lo? Perasaan dia itu, kayaknya semua orang di kantor udah tahu. Dia kesini bukan buat kerja, cuma mau godain bos biar naik jabatan. Lo diam deh. Su Yao, jawab dong. Lo suka sama gue kan? Pak Lin. Lo tuh kepedean banget ya? Kita kerja bareng udah 9 tahun. Kalau ada apa-apa, dari dulu juga udah kejadian. Lo segitu pengennya gue nolak lo? Sekretaris Su, ngomong jujur aja susah banget ya. Kalau lo nggak cinta sama gue, gimana gue bisa denger suara hati lo lewat cincin ini? Pak Lin. Lo emang udah bantu gue banget? Selama 9 tahun ini. Gue juga udah lunasin semuanya. Kalian, siapa yang berani gangguin Su Yao? Tuan Lin. Anda sangat baik kepada saya. Selama 9 tahun terakhir, saya telah membalas budi Anda. Kalian, siapa yang menyentuh Su Yao? Kalian berdua pergilah ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji kalian. Kalian tidak perlu datang bekerja lagi. Tuan Lin, apakah kalian akan memecat kami? Sekarang sudah jam 12. Kenapa perusahaan ini tidak bisa beroperasi tanpa kalian berdua? Benarkah? MOUN, kalian tidak bisa memecat mereka. Semua sumber daya siaran langsung perusahaan ada di tangan mereka. Kalau begitu, ayo kita lakukan ini. Panggil petugas keamanan, serahkan ponsel mereka, semua sumber daya perusahaan, sita semuanya dan jangan biarkan siapapun mengaksesnya. Kalian Su Yao. Pengawal. Kirim mereka ke kantor keamanan. Nona Chang, silakan ikut saya ke kantor. Dan Anda. Kali ini saya akan menyuapkan gakra terbaik. Silakan tuntut dia dan penjarakan dia seumur hidup. Jangan pernah mendapatkan jaminan. Bawa dia pergi. Manajer umum Lin. Lepaskan dia. Dan kau. Kali ini, aku akan menyewa pengacara terbaik. Tuntut dia dan penjarakan dia seumur hidup. Jangan pernah dapat jaminan. Bawa dia pergi. Gendral Lin. Minum teh. Kita harus segera mengeluarkannya dari sini. Kalau tidak, dia akan mengganggu kalau teras di sini. Kurasa kita harus bertemu dengan kedua orang tua malam ini, untuk membahas hubungan kita secara resmi. Oak. Oke, kamu duduk dulu. Aku ada pekerjaan. Datanglah ke Hotel Hayun malam ini di kamar 119. Aku akan memberikan jawabannya di antara kita. Oak. 2. Pendamping. Akankah benar-benar ada jawaban di antara kita? 2.
between us. Akankah benar-benar ada jawaban? Saya belum pulang kerja. Tuan Lin. Proposalnya ditolak oleh klien. Ini sudah ditolak 3 kali kan? Rasanya agak sulit. Tidak apa-apa, coba saya lihat. Saya akan merevisinya. Lihat, tempat ketiga ini. Tempat kelima, ada masalah di keduanya. Kode ini perlu disesuaikan ulang. Selain itu, proporsi area ini salah. Semoga Anda bisa memberi saya jawaban yang memuaskan malam ini. Bodoh. Tunggu sampai malam ini, di depan kedua orang tua. Aku jelas-jelas menolaknya. Lalu aku akan merencanakan pernikahan kita. Wow. Ada cowok ganteng banget di sana. Itu Presiden Lin Group. Kudengar dia mengadakan pesta untuk keluarga tunangannya. Gadis menawan di sebelahnya. Apa itu tunangannya? Dia pasangan yang cocok untuknya. Ini ibu Tuan Lin dan Jiang Kaishan. Mereka berdua di sini. Ada APA? Kudengar Mo Yuan punya sekretaris yang sangat perhatian. Kupikir mereka pasangan yang cocok. Bagaimana mungkin? Kalau anakku mau menikah, dia harus menikah dengan orang seperti Suan-Suan. Wanita yang terpelaya dan santun. Aku hanya khawatir, ibu mertuaku memanjakan Suan-Suan. Ini cincin pemberian Mo Yuan untukku. Dia memberiku hadiah lamaran. Beri aku ciuman. Ibu. Ini jawabanmu. Ini adalah jawaban yang kamu berikan padaku. Yao, kenapa kamu di sini? Bagus sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Ini dia. Jawaban yang kau berikan padaku, Tuan Lin. Aku sangat bodoh. Yao, dengarkan aku. Kameralah. Kamu datang tepat waktu. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini, aku ingin menolak pernikahan. Ini di depan kedua orang tuaku. MOUN. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku tidak pernah menyetujui pernikahan apapun. Lin Mo Yuan. Apa maksudmu? Suan-Suan, kami sudah menunggumu selama 10 tahun. Kau bisa membatalkan pertunangan ini kalau kau mau. Di mana keluarga Jiang kami nanti? Mo Yuan. Kau sangat naif. Ada APA denken Suan-Suan? Apa karena perempuan jalang ini? APA dia merayumu? Bu, ini pernikahanku sendiri. Aku tidak bisa memutuskan sendiri, kan? Mo Yuan, kita adalah kekasih masa kecil. Saat kita masih kecil bermain rumah-rumahan, aku bilang aku akan menjadi pengantin. Mengkingka ikatan yang kita jalan sejak kecil tidak sebanding dengan seorang sekretaris? Nona Jiang, mungkin kau salah paham. Tidak pernah ada hubungan romantis di antara kita. Ibu meninggalkan negara, ini dan telah pergi selama 10 tahun. Yao datang untuk menjadi sekretarisku. Sudah 9 tahun. Ibu telah pergi lebih lama daripada dia menjadi sekretarisku. MOUN, kaulah yang mengatakan akan menikahiku saat kau dewasa nanti. Bukankah kau selalu mencintai sepenuh hati? Mengapa kau menangis? Mungkinkah kita, Jiang, putri dari keluarga ini, tidak bisakah kau menikah sekarang? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ayo pergi. Ibu, ayo pergi. Kuberi kau waktu 3 hari. Menutup rapat sepenuhnya dengan sekretaris ini. Keluarga Lin kita tidak sanggup menanggung kehilangan muka ini. MOUN. Terima kasih telah berdiri di sampingku dengan teguh. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak tahu perasaanmu yang sebenarnya. Aku berkata, di kehidupan baruku, aku juga akan mencintaimu dengan berani. Yao, karena kau telah terlahir kembali. Aku bisa mendengar hati. Aku juga tahu kau sangat menderita di kehidupanmu sebelumnya. Di kehidupan ini, aku pasti akan menebus kesalahanmu. Bibi, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Hihi. Menarik, kau, seorang sekretaris, begitu sombong karena ingin dipromosikan.
Bibi. Hubunganku dengan Tuan Lin tidak seburuk yang kau kira. Jadi apa yang terjadi? Putraku baik-baik saja. Aku tidak ingin punya tunangan. Ini semua gara-gara kau. Dasar perempuan murahan. Bibi. Aku sudah bekerja dengan Tuan Lin selama 9 tahun. Kami saling menjaga. Kami saling mendukung. Hubungan kami tidak bisa diputuskan begitu saja. Ya Tuhan. Kau masih melindunginya. Lihat, dia bahkan berani menantang. Jangan lupa kau anggota keluarga Lin. Pernikahanmu berkaitan dengan kepentingan seluruh keluarga. Kepentingan keluarga. Apakah kebahagiaanku tidak penting? Demi kepentingan keluarga. Aku akan menikahi wanita yang tidak kucintai. Menghabiskan hidupku bersamanya, kan? Bibi, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi kupikir, dengan kemampuanku, aku pantas mendapatkan Mo Yuan. Layak. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau pantas? Kau yatim piatu. Dan kau hanya lulusan universitas tingkat 2. Lo mau buktiin pakai apa kalau lo pantas? Status lo sebagai yatim piatu atau ijazah S2 swasta lo itu? Tante, kalau lihat orang, nggak bisa cuma lihat dari itu aja. Kasih gue sama Pak Lin kesempatan buat bener-bener nunjukin diri kita. Jangan mela, maksa kita buat pisah. Dengan sikap kayak gini. Maksa? Iya dong, MA. Buah yang dipaksa mateng itu nggak manis. Manis atau enggaknya, harus dicoba dulu baru tahu. MA, Mama nggak tahu ya. Hari ini Yao Yao sama Jiang Chaisuan mereka tanding PK. Si Yao Yao itu kurang dari 2 jam. Udah tembus 10 miliar, pecahin rekor satu industri. Sementara Jiang Chaisuan baru, 3 miliar kurang. Menurut Mama, calon mantu mana yang lebih berharga? Beneran, MA. Dan lagi, Mama udah mau punya cucu. Yao Yao sekarang lagi hamil. Gue hamil, MA. Kok gue sendiri nggak tahu? Iya, MA. Selamat ya, Bu. Nambah cucu baru. Beneran, Ma, sampah. Tapi tetap aja, harus urus keluarga Jiang dulu. Tidak baik berbohong kepada ibumu tentang kehamilanku. Jika aku tidak melakukan ini, apakah ibuku akan merestuimu? Tetapi jika ibumu tahu kita berbohong kepadanya, bukankah dia akan semakin membensiku? Tidak. Kita harus bekerja lebih keras. Siapa yang bisa menjamin kita bisa mengejar ketertinggalan? Jadi, mari kita bekerja keras bersama. Tidak, mandi dulu. Perci. Oh, jika aku hamil, apa yang akan terjadi pada tunanganmu? Jiang Kaishian mengira aku tidak tahu. Dia ternyata sangat bersenang-senang di luar negeri. Dia punya banyak pacar. Pantas saja dia tinggal di luar negeri begitu lama. Sudahkah kau memeriksanya? Ya. Keluarganya sedang merosot. Dia kembali untuk menyelamatkan situasi. Dia ingin menikah denganku. Gunakan sumber daya keluarga Lin kita untuk menyelamatkan keluarga Jiang. Bukankah kau bodoh? Sejak kau terlahir kembali, aku mendengar apa yang kau pikirkan. Aku meminta seseorang untuk memeriksanya. Hei, Bulletin. Nak, kau tertipu. Anak Su Yao mungkin bukan anakmu. Dia punya pacar sebelum. Bu, jangan dengarkan omong kosong apapun. Anak bodoh. Perempuan jalang itu menduakanmu. Kau harus memecatnya dalam 3 hari. Baiklah, baiklah. Ada APA? Apa yang terjadi? Tidak ada yang serius. Aku mandi dulu. Tunggu aku. Cincin ini sangat istimewa. Kenapa cincin ini bersinar? Terbuat dari bahan apa? Aku bisa mendengar pikirannya melalui cincin ini. Haruskah aku memberitahu Yao Yao? Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkanku memakainya lagi. Pantas saja setelah aku terlahir kembali kali ini. Dia selalu datang tepat waktu.
Katakan padaku apa yang terjadi dengan cincin ini. Katakan padaku yang sebenarnya. Katakan padaku apa yang terjadi dengan cincin ini. Katakan yang sebenarnya. Sudah berakhir. Kamu benar-benar tidak membuka mulutmu. Cincin ini. Kamu benar-benar bisa mendengar apa yang terjadi di hatimu. Yao. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberitahu. Cincin ini terbuat dari batu surgawi. Ini adalah pusaka keluargaku. Ini memungkinkan para kekasih untuk terhubung satu sama lain. Pantas saja kamu sangat memahamiku sekarang. Aku tidak tahu perasaanmu sebelumnya. Aku menyukaimu, tapi kamu punya pacar. Aku hanya bisa memaksamu bekerja lembur setiap hari. Oh. Jadi kamu selalu punya niat buruk padaku. Jadi sekarang, di hadapanmu, aku hanyalah orang biasa. Yao. Aku memberimu cincin ini sekarang. Jadi, mulai sekarang, kamu akan bisa dengarkan perasaanku yang sebenarnya. Aku berjanji akan selalu tulus padamu. Tak ada yang bisa memuaskanmu. Lebih tepatnya begitu. MOUN. Aku dengar dari bibiku bahwa Sekretaris Su sedang hamil. Anak itu anakmu. Ada apa? Putraku, kamu ditipu oleh Sekretaris Su. Dia baru saja putus dengan Kuo Xiangming 2 hari yang lalu. Anak ini pasti anak Kuo Xiangming. Bagaimana kamu tahu anak itu anak Kuo Xiangming? Kuo Xiangming menceritakan semuanya kepadaku. Dia bilang kamu pikir dia miskin, jadi kamu putus dengannya. Mencari Mo Yuan untuk menjadi ayah tirimu. Apakah dia juga meminta 10 juta yuan? Ya, dia bilang dia bisa melakukan tes paternitas. Berikan aku buktinya. Jadi dia meminta 10 juta yuan. Apakah dia juga meminta uang muka? Ya, dia meminta uang muka 5 juta yuan, lalu kenapa? Kalau begitu telepon dia sekarang. Lihat apakah dia menjawab. Apa maksudnya? Kuo Xiangming udah bilang berani tes DNA. Masa masih ada yang palsu? Mama kebawa omongan Jiang Chaisuan. Dia tuh udah ketipu sama Kuo Xiangming. Nggak mungkin. Maaf ya, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa sih? Nggak mungkin, dia nggak mungkin bohongin gue. Kalau dia berani nipu gue bakal bikin dia hilang. Yao. Si Kuo Xiangming itu pinter cari duit juga ya. Miss Jiang, belakangan ini lo deket banget sama dia kan? Gue lagi nyelidikin Sekretaris Su, jadi gue deket sama dia itu wajar aja kan? Lo tuh bego apa gimana? Kuo Xiangming tuh masang malware di HP lo. Semua catatan kriminal keluarga Jiang udah dia kirim ke gue. Dia nawarin harga 20 miliar buat itu. Gue sama Yao supaya bisa masukin semua keluarga Jiang ke penjara. Gue bahkan udah kasih dia 20 miliar. Lo ngomong apa sih? Nah, Mama nggak ngerti. Malware apaan? Kriminal apaan? Lo sama Sekretaris Su. Kenapa mau masukin keluarga Jiang ke penjara? Hei, putriku, urusan keluarga kita terbongkar. Aset kita dibekukan oleh bank. Kamu punya uang tunai. Cepat kabur, pergi ke luar negeri. Zhang Kexuan. Saat kau berkomplot melawanku, pernahkah kau membayangkan hal ini akan terjadi? Itu kamu berencana untuk membunuhku. Itu tidak benar. Dian Guo Xiaoming. Itu benar. Su Yao mengatur agar aku mendekatimu. Lin Mo Yuan juga mengaturnya. Mereka berdua memberiku uang. Tapi, aku tidak tahu kenapa mereka tidak mengaturnya bersama. Jadi, di antara hubungan kalian, aku menemukan peluang bisnis yang sangat besar. Hihi. Guo Xiaoming, dasar brengsek. Aku mengerti dia menyakitiku. Kenapa kau menyakitiku? Hanya demi uang. Ting. Ting. Aku berpacaran dengan Su Yao selama 3 tahun. Kami bahkan tidak pernah berpegangan tangan. Di antara hubungan kalian, aku bisa menghasilkan uang, agar aku bisa menebusnya. Aku tidak bisa mendapatkan cinta. Menghasilkan uang saja sudah cukup untuk menebusnya. Kau bilang bayi di perut Su Yao bukan anakmu. Nyonya. Lin, itu tidak benar.
Su Yao bersamaku saat itu. Anya Père Gilbert Belonja dan Macan. Aku sudah tahu itu sejak lama. Hatinya sama sekali tidak bersamaku. MOUN. Kumohon padamu. Jangan serahkan barang-barang itu ke Biro Keamanan Publik. Baiklah, tolong jangan lakukan ini padaku. Tidak seperti ini pada. Lalu kenapa kau menyakiti Yao Yao? Kau merusak reputasinya. Kau bahkan ingin membunuhnya. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti Su Yao. Double Shar, kau menyuruhku membawa kontrak itu ke Tuan Wu. Apa yang kau rencanakan? Aku. Bagaimana kau bisa meramal masa depan? Mengetahui rencana. Double Shar Day, kau memintaku untuk membawa kontrak itu ke Tuan Wu. Apa rencanamu? Aku. Bagaimana kau bisa meramal masa depan? Mengetahui rencana. Jika kau ingin merahasiakannya, jangan lakukan sekarang. Zhang Kexuan. Ikutlah dengan kami. Mo Yuan, aku benar-benar tahu aku salah. Lepaskan aku. MOUN. Su Yao. Menikahlah denganku. Berjanjilah padanya, berjanjilah padanya. Kebahagiaan ganda, menikah dan punya... Benarkah? Ya. Aku akan jadi ayah. Aku bilang ini sudah waktunya.